Perjalanan Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh bapak pendidikan Indonesia yang sangat berpengaruh terhadap pendidikan dari zaman sebelum kemerdekaan hingga saat ini. Ki Hajar Dewantara memiliki kontribusi besar dalam perkembangan sistem pendidikan Indonesia, terutama dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi semua warga negara tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau budaya. Nyatanya pendidikan telah ada sejak sebelum kemerdekaan, yang dimana pendidikan tersebut tidak diperuntukkan oleh semua orang, melainkan pendidikan itu hanya diperbolehkan berdasarkan golongan penduduk kelas sosial, yang dimana pendidikan hanya diberikan kepada para anak bangsawan, pendidikan yang masih berada di bawah pemerintahan Belanda. Pada zaman itulah pendidikan hanya mengajarkan tentang membaca, menulis, dan berhitung, karena pendidikan tersebut diperuntukkan untuk mendidik para calon pegawai dan mendukung perekonomian penjajah. Karena Indonesia merasa bahwa pendidikan seharusnya dapat dirasakan seluruh bangsanya, maka bangsa Indonesia ingin melakukan perubahan dalam bidang pendidikan, sehingga pejuang Indonesia tidak tinggal diam karena ingin melakukan gerakan transformasi untuk perkembangan pendidikan di Indonesia. Dan pada akhirnya Ki Hajar Dewantara mendirikan organisasi Taman Siswa pada tahun 1922 sebagai bentuk gerbang emas kemerdekaan Indonesia dan mewadahi para anak yang ingin belajar untuk kemerdekaan Indonesia. Pendidikan Indonesia saat ini menekankan gagasan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Tentunya dari gagasan beliau yang dikenal sebagai Tutwuri Handayani, kini menjadi slogan pada pendidikan di Indonesia, guna guru dapat mendorong serta memberi dukungan kepada peserta didik agar dapat memerdekakan pendidikan di Indonesia. Hal ini selaras dengan kurikulum Merdeka Belajar yang digagas untuk memperbaharui sistem pendidikan nasional dan memerdekakan peserta didik melalui guru, dapat mendorong terbentuknya pendidikan yang berpusat untuk memerdekakan peserta didik dengan menerapkan profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif, serta dapat menjunjung pembelajaran abad 21, berpikir kreatif, berpikir kritis, dan pemecahan masalah, komunikasi, dan kolaborasi. Setelah mempelajari filosofi pendidikan di Indonesia, saya menjadi paham terhadap sejarah dan perjalanan pendidikan di Indonesia, mulai dari sebelum kemerdekaan sampai setelah kemerdekaan dengan terbentuknya gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diimplementasikan pada pendidikan di Indonesia. Munculnya pemikiran pada diri saya bahwa pendidikan tidak asal dalam mendidik peserta didik, melainkan pendidikan merupakan bentuk tuntunan bagi peserta didik yang dibantu oleh guru sebagai pendorong untuk bisa memerdekakan pendidikan bagi peserta didik. Dalam pendidikan tentu butuh banyaknya suatu pengorbanan yang harus diperjuangkan agar pendidikan bisa menjadi lebih baik dan dapat memerdekakan para generasi bangsa selanjutnya. Dan ketika saya menjadi guru, saya akan melaksanakan gagasan-gagasan Ki Hajar Dewantara yang dimana guru harus bisa menjadi sebagai pendorong bagi peserta didik mencapai pembelajaran yang diinginkan, menjadi fasilitator yang disenangi bagi para peserta didik untuk bisa mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik, sebagai upaya memajukan perkembangan profil pelajar Pancasila bagi peserta didik dengan membuat proses pembelajaran yang aktif dan inovatif sehingga membuat proses pembelajaran yang aktif.